contoh ideal pemimpin dari Serat Wedotomo. Jadi di Serat Wedotomo itu disebut seorang tokoh pemimpin yang diidolakan, yaitu Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Apa yang membuat beliau ini istimewa menurut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan? Ini kita lihat ya dari Sinom. Contohlah perilaku utama, saya langsung menerjemah ke bahasa Indonesianya. Hendak saya tampilkan versi aslinya. Jadi biar teman-teman bisa langsung paham. Yang tertarik, ini sebenarnya formatnya format tembang. Jadi bisa dilakukan. Tapi kita bawa maknanya saja, artinya saja dalam bahasa Indonesia. Jadi contohlah perilaku utama bagi manusia Nusantara. Orang besar dari Ngeksigondo. Ngeksigondo itu Mataram. Panembahan Senopati yang tekun mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Serta siang malam selalu berkarya membuat hati tentram bagi sesama. Pemimpin ideal itu pemimpin yang pertama-tama tekun. Berarti dia serius menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Tidak itu saja, dia juga melakukan tirakat, mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Aspek lahiriahnya serius bekerja, menjalani kewajibannya sebagai pemimpin. Aspek batinnya dia serius melakukan laku prihatin atau tirakat. Siang malam selalu berkarya. Kalau kita punya pemimpin yang semacam ini, akan membuat hati tentram, nyaman. Pemimpin yang serius, tekun bekerja, sekaligus pemimpin yang mampu mengelola dirinya dengan laku prihatin, mengontrol hawa nafsu. Dan ini tampak pada Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati ini kan terkenal suka tirakatan sejak muda. Dan dia akhirnya sukses mendirikan Mataram Islam. Kerajaan Islam yang besar, yang bahkan mungkin nyalip pendahulunya yaitu Pajang. Meskipun beliau ini aslinya kan anak angkatnya Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Tapi karena lakunya yang luar biasa, sehingga dia sukses dan dapat kepercayaan dari rakyat. Setelah membuka alas Mentawok, kemudian mampu membangun secara luar biasa Nyaingi Pajang, sehingga nanti berdirilah Mataram Islam. Terus, apalagi karakter seorang Panembahan Senopati dalam setiap pergaulan membangun sikap tahu diri. Setiap ada kesempatan di saat waktu longgar mengembara untuk bertapa. Menggapai cita-cita hati hanyut dalam keheningan kalbu. Senantiasa menjaga hati untuk prihatin dengan tekad kuat membatasi makan dan tidur. Jadi pemimpin
Kalau versinya Sedat Wedotomo, yang utama itu punya beberapa karakter. Yang pertama, kalau bergaul, bertemu siapa saja, sikap yang dikedepankan adalah tahu diri. Demi menjaga harga diri, ifah atau muru'ah kalau dalam bahasanya ilmu akhlak. Jadi bisa menempatkan diri di hadapan orang lain. Yo tidak terlalu minder, juga tidak sombong, selalu sikapnya pas. Tidak merendah-rendahkan dirinya, juga tidak membesar-besarkan dirinya. Itu namanya tahu diri, ngerti posisiku di mana. Orang yang tahu diri ini enak dalam bergaul. Oh, kalian kalau bergaul dengan teman yang tahu diri itu kan enak. Tidak perlu diingatkan, tidak perlu sering-sering ditegur. Dia ngerti sendiri apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa tanggung jawabnya dalam pertemanan. Kemudian begitu ada waktu longgar, bertapa. Kalau ini Panembahan Senopati ya, kalau kita mungkin yo istirahat di level kita. Kalau beliau mungkin nyepi, uzlah, membersihkan hati, menjernihkan kalbu. Kalau kita yo versi kita lah, monggo teman-teman semampunya. Jangan ada waktu longgar yang sia-sia. Apalagi ini mumpung era pandemi yang kita dilarang sering-sering keluar. Ayo uzlah, ayo semedi, mengheningkan cipta kita sendiri-sendiri, menjernihkan kalbu kita masing-masing dengan jalan yang kita tahu saja. Mungkin zikir, mungkin sholat, mungkin puasa, ayo diperbanyak. Apalagi ini banyak orang yang bilang ini zaman-zaman banyak kesulitan, zaman-zaman harus prihatin. Mumpung memang zamannya prihatin, kita yuk prihatin beneran, ayo tirakat beneran. Kalau Panembahan Senopati membatasi makan, membatasi tidur. Ya kalau kita mungkin tidak se-ekstrim itulah. Coba tidak terlalu banyak seneng-seneng. Agenda senang-senangnya dikurangi, agenda yang lebih serius diperbanyak. Agenda serius itu yo ndak cuma ngaji, yo ndak cuma wirid, yo ndak cuma ibadah. Bisa belajar, membaca, bisa aktivitas-aktivitas lain yang produktif. Kalau ndak ada sama sekali, boleh diisi dengan yang positif seperti ngaji atau yang lain. Tapi latihan, ayo latihan prihatin. Demi apa? Ya demi keberhasilan, demi kesuksesan kita, demi selesai keluar dari banyak masalah. Saya tidak tahu teman-teman ini merasa bahwa pandemi ini masalah kita, apa masalahnya pemerintah, apa masalahnya orang-orang besar. Pernah tidak kita serius berdoa, ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir? Di luar doa-doa yang kita posting di medsos-medsos, serius kita menghadap pada Allah, melakukan tirakat, melakukan ibadah, mendekat pada Allah demi pandemi segera berakhir. Banyak orang di bidangnya masing-masing yang berkaitan sudah melakukan ikhtiar untuk selesainya pandemi ini. Yang jarang terlihat adalah ikhtiar rohaninya, ikhtiar spiritualnya. Kalau memang ada waktu dan teman-teman ada keinginan, ayo bareng-bareng dari rumah masing-masing kita melakukan ikhtiar rohani, ikhtiar spiritual. Agar pandemi ini cepat selesai. Ya kalau zaman dulu kan kalau ada masalah terus ada doa bersama, ada. Kalau sekarang kan yang gitu-gitu ndak boleh. Nah, kita bikin strategi yang berbeda. Yo kita masing-masing bareng-bareng setiap malam mendekat pada Allah demi cepat selesainya pandemi ini.
Ya mungkin di antara teman-teman ada, ala Pak pandemi ndak urusan saya juga. Saya juga ndak kesulitan juga, pandemi ndak pandemi, saya biasa saja. Kalau memang kalian biasa saja, pikirkanlah saudara-saudaramu, tetanggamu, orang-orang kiri kananmu yang kesulitan karena pandemi ini. Kalau ndak demi engkau yang hidupmu sudah mapan, ya demi orang lain yang kesulitan. Ikhtiar spiritual, ikhtiar rohani itu kan ndak bayar. Nggak berat, nggak butuh modal, cuma butuh keinginan. Nah, jadi kalau ikhtiar yang fisik, ikhtiar yang mengejar sunatullah, biar kita pandemi berakhir seperti pakai masker, menjaga protokol, oke lah, kita patuhi. Tapi mungkin saatnya sudah harus dimulai kita melakukan ikhtiar-ikhtiar rohani, ikhtiar-ikhtiar spiritual, mendekat yang sebenarnya pada Allah secara serius, tidak sekedar seremonial. Kalau bahasanya Panembahan Senopati tadi, melakukan uzlah, melakukan perilaku prihatin dalam rangka dekat ke Allah, mencari ridhonya Allah biar dikabulkan keinginan-keinginan kita yang baik. Tipe pemimpin ideal. Nah, saya lanjutkan dari bait yang paling terkenal dan paling sering dikutip dari Serat Wedotomo, yaitu tentang ilmu. Pemimpin adalah orang yang paling butuh wawasan keilmuan yang luas dan dalam. Ini ada bedanya antara luas dan dalam. Ini kita lihat dari bait Pucung. Dalam Pucung disebutkan ilmu itu dapat kita peroleh melalui laku. Dimulai dengan kas. Maksudnya kas adalah memberi kekuatan, kekokohan, serta harus teguh dalam melawan angkara murka. Jadi ilmu akan bisa hadir dalam diri kita melalui laku. Makanya tadi Panembahan Senopati itu kalau ada waktu luang menjalani laku, menjalani tirakat, sehingga dia dapat ilmu. Kalau para sufi melakukan tazkiyatun nafas, melakukan uzlah, menetapi qanaah dari satu makom ke makom yang lain demi ma'rifat. Jadi ilmu bisa diperoleh melalui laku. Meskipun ada juga yang menerjemahkan ilmu itu jangan cuma teori, tapi juga diterapkan. Kan ada yang menerjemah begitu, tapi mungkin dari redaksi kalimatnya sebenarnya maksudnya adalah ilmu itu kita peroleh kalau diiringi dengan laku. Kalau tidak ada laku, ya mungkin ilmu itu hanya berhenti di level informasi saja. Tidak mendalam. Kalau bahasanya filsafat, tidak eksistensial. Dia tidak menubuh. Menubuh itu ya dia tidak menjadi penciri hidup, tidak menambah kualitas hidup. Untuk bisa ilmu itu manfaat dan maslahat, dia harus diawali dengan laku. Untuk menjalani laku harus dimulai didasari dengan kas. Kas itu ada yang bilang ya ringkes dari kata akas. Akas itu kan serius, cepat, kemudian ingin segera melakukan, itu akas. Kalau di situ dijelaskan maksudnya kas adalah memberi kekuatan, memberi kekokohan, harus teguh dalam melawan angkara murka.
Hubungannya apa kas dengan angkara murka? Yo kalau kita menjalani laku, yo nanti berhadapan dengan banyak ujian, banyak godaan yang harus dilawan. Kita harus tetap teguh, tetap kokoh, kemudian harus berani melawan angkara murka. Jadi ilmu diperoleh melalui laku, dimulai dengan kas. Pemimpin yang baik tidak boleh berhenti mencari ilmu, tidak boleh berhenti menajamkan diri, tidak boleh berhenti menjernihkan kalbu. Kalau ada waktu luang, seorang pemimpin silahkan menyepi sebentar, menjauh sebentar, melakukan muhasabah, melakukan tafakkur, melakukan tirakat, untuk nanti kembali lagi ke tengah masyarakat dengan lebih jernih, dengan lebih manfaat, dengan kualitas diri yang sudah naik. Oke, terus jadi jangan lupa ilmu. Kalau yang pertama tadi jangan lupa tirakat. Ini saya ambil juga satu bait dari Sinom. Salahnya sendiri yang tidak mengerti. Paugeran hidup itu demikian seyogyanya. Hidup dengan 3 perkara. Wiryo, arto, winasis. Bila tak satu pun dapat diraih dari ketiga perkara itu, habislah harga diri manusia. Lebih berharga daun jati kering. Akhirnya mendapatlah derita, jadi pengemis dan terluka. Di bait ini kita diberitahu kewajarannya orang hidup. Harga yang harus dimiliki oleh orang yang hidup. Hidup itu membutuhkan 3 hal, yaitu wiryo, arto, dan winasis. Wiryo itu keluhuran, kadang juga diartikan kekuatan atau kekuasaan. Arto itu, orang Jawa kan arto itu uang, tapi maksudnya kemakmuran. Kemudian winasis. Winasis itu kecerdasan atau ilmu pengetahuan. Orang hidup itu butuh keluhuran, butuh kemakmuran, butuh ilmu pengetahuan. Kalau bisa kita punya 3-tiganya. Kalau tidak bisa ya paling tidak 1 lah. Kalau tidak punya semua, habislah harga diri manusia, katanya Mangkunegoro. Lebih berharga daun jati yang kering. Nah, ini tugas kita sekarang untuk refleksi. Kita sudah punya modal apa? Modal keluhuran, modal kemakmuran, atau modal pengetahuan? Salah satu harus punya. Kalau salah satu punya, bisa dipakai untuk mengejar 2 yang lain. Syukur-syukur 3-tiganya sudah punya. Kalau sudah punya keluhuran, insya Allah dengan keluhuran itu kita mudah mendapat ilmu pengetahuan, juga mudah untuk mewujudkan kemakmuran. Kalau kita sudah punya kemakmuran, insya Allah untuk menuju keluhuran atau mencari ilmu pengetahuan juga fasilitasnya ada. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, ya tentunya keluhuran bisa dicapai, kemakmuran juga bisa dicapai. 3-tiganya penting. Kita harus punya setidaknya salah satunya. Kalau tidak punya 3-tiganya sekaligus, yo mari berusaha biar punya. Paling tidak kalau ilmu kan sekarang mudah didapat. Hari ini era medsos, era banjir informasi. Kalau sekedar nambah wawasan kan banyak di mana-mana.
biar jadi manusia yang ada harganya. Kalau tiga-tiganya ndak ada, tiga-tiganya kita kosong, ya habislah harga diri manusia. Itu kalimat dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tirakat, kemudian ilmu, kemudian modal hidup. Apakah itu keluhuran, apakah itu kemakmuran, ataukah ilmu pengetahuan. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.